Halo, apa kabar semuanya? Selamat balik kembali di channel Film Keren. Video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Mission Impossible Negara Rusak. Film ini menceritakan seorang agen MI6 yang bernama Ethan Hunt yang diperankan oleh Tom Cruise yang berusaha membongkar organisasi kriminal yang bernama Sindikat. Sindikat adalah organisasi yang berisi mantan agen rahasia yang dinyatakan tewas dalam tugasnya, namun ternyata mereka direkrut membentuk organisasi baru. Mampukah agen MI6 membongkar organisasi tersebut? Jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share dan subscribe agar mendapat update film keren lainnya. Jangan berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur filmnya. Selamat menonton. Film diawali di Bandara Militer Belarusia, di mana agen IMF Beci dan William melakukan pencegatan pengiriman gas radioaktif yang dikirimkan oleh sindikat dari Belarusia menuju Damaskus. Dalam pencegatan tersebut, Beci dibantu oleh Luther yang meretas akses pesawat dari menara komunikasi. Namun, aksi menghentikan mesin pesawat tersebut gagal. Saat pesawat itu akan lepas landas, tiba-tiba Ethan muncul dan melompat ke atas pesawat. Ethan yang sudah di depan pintu menyuruh Beci untuk menjebol pintu masuk pesawat itu. Setelah berhasil masuk, Ethan langsung terjun keluar dengan membawa paket gas tersebut. Beberapa hari kemudian, Ethan sudah berada di London. Ethan memasuki sebuah toko untuk mencari sebuah kaset musik. Saat menyalakan kaset tersebut, berisi misi Ethan untuk melacak para sindikat. Namun ternyata di akhir pesan tersebut terlihat kalau yang mengirim pesan itu adalah sindikat sendiri. Saat Ethan hendak keluar, Ethan melihat penjaga toko itu dibunuh oleh pria misterius. Dan kemudian Ethan tak sadarkan diri setelah ruangan itu mengeluarkan asap. Di tempat berbeda, tepatnya di kantor CIA di Washington terlihat Direktur CIA yang bernama Alan meyakinkan Senat Komite untuk membubarkan IMF dan mengalihkannya ke CIA. Alan menegaskan bahwa kalau IMF sudah menyebabkan banyak kerusuhan, di mana IMF telah mencuri data-data agen rahasia dan meledakkan Kremlin yang dilakukan musuh untuk memancing IMF. Walaupun Brian menjelaskan agar IMF tidak ditutup, namun hasil komite setuju untuk membubarkan IMF. Karena menurut Senat misi IMF tergantung dari CIA. Dari hasil keputusan Senat, Brian tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa bekerja di bawah naungan CIA bersama teman lainnya. Di tempat berbeda, terlihat Ethan yang tersadar dalam keadaan terikat di ruang bawah tanah di London. Kemudian ia didatangi agen bernama Ilsa yang bekerja bersama sindikat. Selain itu, Ethan juga didatangi dokter tulang dan mantan agen KGB yang bernama Winter yang akan melukai Ethan agar beralih berpihak kepada mereka. Namun Ethan menendang Winter hingga pingsan dan Ilsa menyerang penjaga lainnya di sana serta membantu Ethan melarikan diri. Setelah berhasil lolos, Ethan menelpon Brian dan memberitahu kalau sindikat itu benar-benar ada, namun Brian menjelaskan bahwa IMF telah dibubarkan. Namun karena sindikat ini sangat berbahaya, Ethan dan Brian memutuskan untuk melacak sindikat secara diam-diam. Mereka juga berusaha mencari informasi terkait pria misterius tersebut karena pria itu diketahui sebagai pimpinan sindikat. 6 bulan kemudian, Alan mencoba mencari keberadaan Ethan dengan mengirim tim divisi khusus ke tempat persembunyiannya yang berada di Cuba. Namun setibanya di sana, tim itu tidak mendapatkan Ethan dan hanya mendapatkan peta dari sindikat dan foto pria misterius tersebut. Ethan juga memberi informasi kecelakaan tidak wajar lainnya seperti hilangnya pesawat, hilangnya gas berbahaya hingga krisis Bank Dunia. Ethan yang kesulitan bekerja sendirian kemudian mengirimi undangan opera di Austria kepada Beci. Saat Beci sampai di stasiun, Beci diberi amplop berisi kacamata yang berisi instruksi dari Ethan untuk mencari pria misterius itu. Sedangkan Ethan mengawasi Beci dari kejauhan. Who is he? That's what we're here to find out. What I do know is he... Did you know he was gonna be here? No. Right.
Di sana Ethan juga melihat Ilsa dan pria lain yang juga akan membunuh kanselir Austria tersebut. Ethan pun menggagalkan dengan menembak bahu kanselir lebih dahulu. Menyadari ada yang membantu kanselir, Ilsa pun menembak pria lain yang sedang berkelahi dengan Betty. Ilsa pun mencoba melarikan diri, namun petugas keamanan mulai berdatangan yang membuatnya terjebak di dalam gedung. Beruntungnya, Ethan datang membawa Ilsa untuk keluar melalui atap gedung. Penyelamatan kanselir itu menjadi sia-sia, karena sindiket mempunyai rencana cadangan dengan mengebom mobil yang dinaiki kanselir tersebut. Ethan dan Ilsa kemudian dijemput oleh Beci. Di sana Ilsa memberitahu Ethan bahwa ia adalah agen mata-mata dari Inggris yang ditugaskan masuk ke dalam sindikat. Ilsa juga menjelaskan kalau ia hampir dibunuh karena telah membebaskan Ethan, sehingga untuk mendapatkan kepercayaan dari sindikat Ilsa harus membunuh kanselir itu. Dalam pelariannya, mobil Ethan dikejar oleh mobil lain yang membuat Ethan melepaskan Ilsa agar bisa menjaga penyamarannya sebagai anggota sindikat. Kemudian Alan yang tidak percaya sindikat mendapatkan informasi tentang pengeboman kanselir di Austria. Namun Alan meyakini bahwa pengeboman itu dilakukan Ethan yang dibantu oleh Beci yang juga berada di sana. Alan akhirnya mengirimkan tim khusus untuk menangkap dan membunuh Ethan dan Beci. Di tempat berbeda, Ethan membawa Beci ke tempat persembunyiannya dan menjelaskan tentang apa yang terjadi. Ethan menjelaskan kalau sindikat ini adalah anti-IMF yang anggotanya dilatih untuk membunuh pemimpin dunia yang bisa mengakibatkan perang antar negara. Sindikat juga berisi mantan agen mata-mata yang tewas dengan memalsukan kematian mereka. Dan cara untuk menemukan sindikat yaitu dengan menemukan Ilsa. Sebelum Ilsa pergi, ia memberikan sebuah lipstik yang berisi data markas rahasia di Maroko. Ethan dan Beci juga berencana ke sana untuk menemukan Ilsa. Ilsa akhirnya bertemu dengan kepala sindikat yang ternyata pria misteris itu bernama Solomon Lane. Solomon sangat kecewa dengan kerja Ilsa, karena Ilsa melepaskan Ethan di London dan gagal untuk membunuh kanselir di Austria. Solomon memberikan satu kesempatan lagi kepada Ilsa untuk membobol brankas di Maroko yang memiliki keamanan sangat tinggi serta menangkap Ethan. Singkat cerita, Ethan dan Beci telah sampai di Maroko dan bertemu Ilsa di sebuah hotel. Ilsa kemudian mulai bercerita tentang Solomon Lane dan segala identitas yang berhubungan dengan sindikat. Ilsa juga ditugaskan untuk mencuri buku yang berisi data-data tentang agen dan hal lain tentang sindikat. Mengetahui informasi tersebut, Ethan tertarik untuk mencuri buku tersebut guna membuktikan kepada CIA tentang keberadaan sindikat. Namun hal itu tidak mudah karena buku itu disimpan di bawah pembangkit listrik yang dijaga ketat oleh militer serta melewati 3 kunci kombinasi dan analis pengenal wajah. Salah satu cara terbaik adalah Ethan harus masuk ke dalam lorong yang berisi air dan menginstal profil Beci ke dalam sistem keamanan. Dengan begitu Beci bisa lolos dari sistem keamanan di sana. Di tempat lain, Brian memanggil Luther untuk membantu menemukan Ethan sebelum CIA menemukannya. Mereka berdua mulai melacak keberadaan Ilsa dan Solomon, sampai akhirnya mereka menemukan lokasi Ilsa saat di Bandara Maroko. Keesokan harinya, Beci, Ilsa dan Ethan memulai tugasnya untuk mencuri buku tersebut. Di sana Beci berhasil masuk ke dalam fasilitas keamanan militer. Sedangkan Ethan dan Ilsa terjun payung dengan mendarat di atas markas itu dan masuk melalui atap gedung. Kemudian Ethan terjun ke dalam air dan Ilsa berjaga di atas. Saat Ethan berhasil menginstal profil Beci, ia kehabisan oksigen yang membuat Ilsa datang menyelamatkan Ethan keluar melalui pintu darurat di sana. Sedangkan Beci berhasil mencuri data sindikatnya. Ethan yang baru tersadar dihampiri oleh Beci yang berhasil mendapatkan data berisi sindikat. Dan tiba-tiba Ilsa menyetrum Beci. Ternyata Ilsa hanya memanfaatkan Beci dan Ethan, dan Ilsa melarikan diri membawa data tersebut. Kemudian Ilsa dijemput oleh anak buah Solomon lainnya dengan menggunakan motor. Ethan dan Beci langsung mengejar Ilsa menggunakan mobilnya. Dalam pengejarannya, mereka bertemu Brian dan Luther yang akhirnya membantu pengejaran tersebut. Dalam pengejarannya Ethan berhasil menumbangkan beberapa anak buah Solomon,
namun celakanya mobil yang ditumpangi Ethan juga harus terguling. Ketika musuh datang menghampiri Ethan untuk membunuhnya, Luther datang menabrak musuh itu. Ethan kemudian mengejar Ilsa kembali menggunakan motor dari musuh itu. Dalam aksi pengejarannya, Ethan berhasil menjatuhkan dua musuh. Saat Ethan mengejar Ilsa, tiba-tiba Ilsa menghadang Ethan di tengah jalan yang membuat Ethan banting setir dan jatuh ke jalanan. Yang kemudian Ilsa pergi meninggalkan Ethan begitu saja. Beberapa saat kemudian, Ethan dihampiri oleh Beci, Luther dan Brian. Kemudian Ethan bertanya kepada Beci apakah dia sudah menyalin data itu, kemudian Beci menunjukkan sebuah flash disk yang berisi salinan data tersebut. Keesokan harinya, Ilsa ternyata tidak memberikan data itu kepada Solomon, namun ia berada di London untuk memberikan data itu kepada pimpinan agen rahasia bernama Atlee. Ilsa menyerahkan data itu dan menyatakan bahwa tugas mata-matanya di sindikat sudah selesai. Namun Atlee menolaknya dan menghapus data itu secara diam-diam. Atlee juga memaksa Ilsa untuk kembali ke sindikat untuk mempelajari semua kegiatan sindikat. Dan Atlee menyarankan untuk membunuh Ethan agar Solomon kembali mempercayainya. Yang akhirnya Ilsa pun menuruti semua perintah Atlee. Di tempat lain, terlihat Ethan dan teamnya yang sedang membuka data tersebut. Namun ternyata data tersebut terkunci dan hanya bisa dibuka oleh Perdana Menteri Inggris. Dan sudah dipastikan Solomon akan menculik Perdana Menteri Inggris itu untuk membuka data tersebut. Mereka akhirnya merencana untuk mencegah penculikan itu dengan menemukan Ilsa terlebih dahulu. Tidak butuh waktu yang lama, Ethan dan teamnya berhasil menemukan Ilsa di bandara. Ilsa lalu menunjukkan ponsel yang berisi dari Solomon. Namun setelah dibuka, menampilkan video Beci yang telah diculik oleh anak buah Solomon. Alan yang mengetahui rencana Ethan dari Brian, langsung berbicara kepada Atlee dan memberitahu kalau Perdana Menteri Inggris dalam keadaan bahaya. Atlee kemudian membawa Perdana Menteri ke sebuah ruangan bersama Alan dan Brian. Di sana Brian menjelaskan tentang Ethan dan para sindikat. Mendengar hal itu, Perdana Menteri pun terkejut, karena organisasi sindikat itu dibentuk oleh Atlee sendiri, namun organisasi itu ditolak oleh Perdana Menteri itu sendiri karena sangat berbahaya. Akhirnya terungkap bahwa pembuat sindikat adalah Atlee, dan Solomon merupakan ketua sindikat yang membelot dari Atlee. Dan data itu berisi dana yang dikendalikan oleh Perdana Menteri itu, sehingga Solomon berniat menculiknya agar bisa menguasai dana tersebut. Bersama dengan itu, Atlee menembakkan bius kepada Perdana Menteri. Yang ternyata topeng di balik Atlee adalah Ethan yang sedang menyamar. Selain itu juga, Luther menjebak Atlee yang asli agar datang ke ruangan mereka. Dengan begitu, Ethan juga membius Atlee. Setelah Atlee terjebak, Ethan akhirnya berhasil membuktikan bahwa sindikat itu ada kepada Alan. Bukan hanya itu, sekarang mereka tahu kalau Atlee memanfaatkan Ilsa untuk melakukan kejahatannya. Akhirnya mereka mengirimkan sidik jari dan deteksi wajah Perdana Menteri kepada Luther. Setelah semua berhasil, Ethan dan rekannya kembali berkumpul untuk mencari cara menyelamatkan Beci. Ethan pun mengambil resiko yang berbahaya dengan menghancurkan data itu dan mengingatnya sendirian. Setelah menghafal semua data itu, Ethan pergi menuju tempat di mana Solomon menyandera Beci di tengah kota. Di sana terdapat Beci yang sudah dipasangi bom serta Ilsa dan pasukan dari Solomon yang mengamati dari kejauhan. Dengan lensa di mata Beci, Ethan pun mulai berkomunikasi dengan Solomon dan mengatakan bahwa flash disk yang berisi data itu telah hancur, dan satu-satunya orang yang mengingat isi data itu adalah dirinya. Hal itu membuat Solomon mematikan bom di tubuh Beci agar Ethan tetap hidup. Kemudian Beci dilepaskan dan dijemput oleh Brian, sementara Ethan dan Ilsa langsung menyerang anak buah Solomon untuk melarikan diri. Ethan dan Ilsa berpencar untuk memecah anak buah Solomon. Ilsa bertarung dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Ethan yang masih berlari memancing Solomon untuk keluar mengejarnya. Ia masuk ke dalam lubang selokan.
Solomon yang mengikutinya akhirnya terjebak di dalam kaca yang sudah disiapkan oleh Ethan dan juga Luther. Mereka menyemprotkan gas bius ke dalam kaca itu dan membawanya ke dalam mobil polisi. Pada hari itu juga merupakan perpisahan antara Ethan dan Ilsa, karena Ilsa tidak ingin terlibat lagi dalam misi itu. Where will you go? Beberapa hari kemudian, Alan dan Brian kembali menghadap Komite Senat CIA. Karena Ethan berhasil mengungkap organisasi sindikat, Alan meminta komite untuk mengaktifkan kembali agen IMF. Dan akhirnya komite memutuskan untuk mengaktifkan kembali IMF serta menjadikan Alan sebagai sekretaris IMF. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan subscribe channel ini agar mendapatkan update film keren lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa di film keren lainnya. See you.